dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya ya, Bang Din ya, antara umat Islam Indonesia dan kemajuan bangsa? Ya, hubungannya sangat erat dan dekat sekali. Baik karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Bahkan dari sudut persentase ya, sangat-sangat tinggi. Sekitar 88% dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 273 juta sekitar itu. Dan Islam ya sudah hadir sangat lama sekali di Nusantara ini, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan ya, perlawanan terhadap penjajahan Belanda 3,5 abad banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam, para ulama, para zu'ama ya, di seluruh tanah air dari Aceh hingga Ternate, Tidore. Dan begitu pula ya di awal abad ke-20 Indonesia ketika mulai tumbuh apa yang disebut dengan gerakan kebangsaan, nasionalisme Indonesia. Baik dengan adanya Budi Utomo, tapi juga ada organisasi-organisasi Islam yang mulai muncul. 1911 Syarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, ormas lain, Nahdlatul Ulama 1926, inilah yang menjadi tulang punggung apa yang disebut dengan gerakan kebangsaan Indonesia. Artinya wawasan tentang bangsa sudah mulai muncul. Maka ya sebelum kemerdekaan seperti pada sidang-sidang BPU PKI yang ingin merancang negara baru itu banyak tokoh-tokoh Islam. Begitu pula nanti setelah kemerdekaan ya 17 Agustus 1945, 18 Agustus ada sidang PPKI. Banyak tokoh-tokoh Islam terlibat, dari Muhammadiyah, ada Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodimedjo, dari NU juga ada ya Ki Haji Wahid Hashim, dan juga organisasi-organisasi Islam lain. Ya. Inilah ya peran dan jasa umat Islam bagi Republik ini. Maka hubungannya sangat dekat. Kemerdekaan Indonesia tak terpisahkan dari Islam dan umat Islam. Ya. Maka nanti ya nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada Pancasila, itu sangat beririsan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Inilah hubungan dekat, erat, lekat. Bisa disebut seperti tak terpisahkan antara Islam, umat Islam, dan Indonesia. Ya, dan mungkin kita juga bisa lihat di film-film zaman dahulu, sebelum kita berperang selalu menyebutkan nama-nama Allah, misalkan Allahu Akbar, Bismillah gitu ya. Ya, karena yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan itu adalah para ulama. Di Aceh ada Teguh Umar, ada tokoh-tokoh perempuan, Cut Nyadin, Cut Mutia, ya, sampai ke Ternate Tidore di bagian timur, karena sudah ada Kesultanan Islam. Ada sekitar 73 Kesultanan Islam di Nusantara, yang mereka itulah ya saya dengar memberikan mandat kepada Republik, menyerahkan kekuasaan kerajaan atau kesultanannya kepada negara baru. Itu luar biasa ya apa cinta mereka kepada tanah air ya. Tentu dengan harapan tertentu ya. Pemerintahan baru dari Republik ini akan bisa menjamin kesejahteraan dan lain sebagainya.
Jadi ringkas cerita bahwa umat Islam dengan Indonesia tak terpisahkan. Dan bahkan bisa dikaitkan, ya, dikatakan masa depan Indonesia ikut ditentukan oleh peran dari umat Islam. Maka umat Islam harus merasa ikut bertanggung jawab, ya, bahkan bertanggung jawab besar ya terhadap kemajuan bangsa, terhadap masa depan bangsa Indonesia, bahkan maju mundurnya Indonesia harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Inilah mengapa kita bahas tema besar pada dialog Ramadan tahun ini, ya, Islam, ya, perubahan untuk kemajuan, termasuk untuk membicarakan apa yang perlu dan harus ditampilkan oleh umat Islam dalam rangka memajukan bangsa dan negara tercinta. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BD izin bertanya, mengapa UII dapat berperan aktif dalam memajukan beragam sektor di Indonesia? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Mas Andi Arsyil, bintang film yang sudah lama nggak ikut ngaji. Sibuk jadi pengusaha sekarang. Perlu saya jelaskan yang disebut tadi UII itu bukan Universitas Islam Indonesia. Tapi umat Islam Indonesia. Ditanyakan mengapa dapat berperan aktif ya. Tadi sudah saya isyaratkan, karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Yang kedua, umat Islam telah berperan besar bagi pembentukan penegakan negara bangsa, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka secara teoritis, secara wajar, umat Islam harus berperan besar untuk masa depan Indonesia, di dalam memajukan Indonesia. Jadi bukan hanya dapat, sesungguhnya harus. Ya. Karena bagian terbesar dari bangsa harus ikut bertanggung jawab. Peran kesejahteraan masa lampaunya besar, maka ke depan harus besar. Juga peran dan tanggung jawab umat Islam bagi memajukan Indonesia. Dan inilah ya yang seharusnya dipahami, disadari oleh umat Islam, ya, yaitu dengan menyiapkan diri, ya, dengan meningkatkan kapasitas, kualitas diri, sehingga bisa berperan ya, dalam memajukan bangsa negara ini. Gitu. Tapi mengapa Ayahanda, kondisi saat ini sepertinya umat Islam di Indonesia ini agak mundur sedikit? Ya, sebenarnya tidak ya mundur. Ini lebih kita bicarakan peran itu harus lebih besar gitu ya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam terakhir ini, dewasa ini sudah sangat besar sekali. Hampir semua organisasi Islam yang berskala nasional itu ada sekitar 70-an atau sampai 100. Apa maksud yang berskala nasional? Nationwide Islamic Organization adalah organisasi yang punya cabang di minimal 2/3 dari seluruh provinsi. Nah, yang tidak seperti itu banyak lagi. Belum lagi lembaga-lembaga sosial pendidikan, yayasan-yayasan, jumlahnya mungkin bukan hanya ratusan ya, tapi mungkin ribuan. Dan mereka telah berperan. Banyak yang terlibat di dalam pendidikan, mendirikan sekolah, madrasah, pesantren. Banyak yang mendirikan lembaga-lembaga sosial. Seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Banyak yang terlibat dalam bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit, klinik, dan juga dalam pemberdayaan ekonomi. Jadi tidaklah mundur, sudah berperan, nyata perannya. Tak bisa dibayangkan kalau tidak ada organisasi Islam. Ya,
dan juga tentu organisasi dari agama-agama lain, negara tidak akan sanggup sendiri. Tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat konstitusi. Undang-undang Seharusnya tanggung jawab negara, tapi ormas Islam Muhammadiyah mendirikan belasan ribu sekolah, NU mendirikan juga ribuan pesantren, ya, ormas-ormas Islam lain juga demikian. Ya. Jadi sudah dibantu ya oleh ormas-ormas Islam. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, perannya akan lebih besar lagi. Bermula dari perasaan, kesadaran, tanggung jawabnya juga besar untuk bangsa dan negara ini. Ya. Dan mengapa dengan peran yang sebesar itu, tetapi pada khususnya Indonesia sampai sekarang belum maju, Ayahanda? Nah, itu yang perlu disadari ya. Kalau saya katakan tadi maju mundurnya Indonesia harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Tapi kalau Indonesia sekarang belum maju, bahkan masih terpuruk, ya, masih ada masalah, ya, kita harus introspeksi, Balik ke diri kita sendiri, ya. Berarti umat Islam belum berperan maksimal untuk mengatasi keadaan, untuk menanggulangi masalah yang ada, dan inilah yang seyogianya disadari, sehingga ke depan ya, umat Islam lewat organisasi-organisasi Islam, lewat mungkin kelompok-kelompok Islam yang ada di tubuh bangsa ini itu bisa merancang peran-peran strategis ya. Mungkin ya faktor itu lebih karena tantangan eksternal yang luar biasa. Ada dinamika ya, zaman di era globalisasi, modernisasi, sehingga kita bangsa Indonesia tidak sepenuhnya bisa mengikuti irama itu ya. Walaupun demikian ya kita juga harus objektif dan fair ya. Banyak juga ya prestasi dan kemajuan bangsa dan negara kita itu pada tingkat internasional ya. Cuma ya kalau dibandingkan dengan banyak negara-negara lain yang bahkan dulu ya jauh tertinggal dibandingkan Indonesia dalam hal-hal tertentu, mereka sekarang lebih maju dari Indonesia. Malaysia dulu mengimpor guru dari Indonesia. Bahkan sampai tahun 80-an. Tapi sekarang bisa membangun pusat-pusat keunggulan akademik, sekolah-sekolah, bahkan universitas-universitas. Orang Indonesia yang belajar ke sana, itu sebagai contoh saja ya. Termasuk dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lain. Dipersembahkan oleh Bang Din, ini ada santri-santri dari pesantren ya, alhamdulillah ya. Ikut bersama kita dalam dialog Ramadan ini, anak-anakku ya, santri-santriwati SMP atau SMA Damani yang hadir ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tiara Fadanti Artanti. I'm from 11th grade. Yeah. It's very interesting topic that you have told us about. I want to ask you a question about how does UII collaborate with industries and government agencies to contribute and address pressing challenges and contribute to the nation development. Wow. Thank you. Thank you very much. You may sit down. Ini Ananda bertanya tentang apa dan bagaimana umat Islam bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ya, dalam berbagai bidang. Ayahanda kalau tidak salah tadi ada penyebutan dalam bidang industri, mungkin ekonomi. Tentu ya peran-peran dan kontribusi yang bisa diberikan oleh umat Islam itu dalam berbagai bidang.
baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ya, politik. Ya. Namun ya, peran-peran ini akan bisa ditampilkan ya, secara baik dan benar jika umat Islam memiliki kualitas. Jadi tidak sekedar kita bersyukur dan berbangga ya akan kuantitas kita yang besar ya. 220 juta dari 270-an juta penduduk Indonesia. Namun yang paling penting kualitas. Dengan kualitas diri, ya, kualitas sumber daya insani, kualitas sumber daya manusia umat Islam, ya banyak sarjana, banyak kaum terdidik dari umat Islam sebagai hasil proses pendidikan. Kemudian bisa berkiprah dalam bidang ekonomi, banyak orang kaya, ya, dalam bidang-bidang lain. Inilah yang akan berpengaruh dan menentukan peran dan kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Maka terhadap pertanyaan bagaimana harus diawali dengan pengembangan diri, Ya. dengan penyiapan diri. Ya. Baru setelah itu nanti ya, kita bisa berperan lebih lanjut. Tentu ya sesuai dengan bidang masing-masing. Betulan dari kalangan umat Islam banyak dai, mubalik, mubaligot akan berperan untuk mencerahkan kehidupan bangsa dalam bidang keagamaan. Tapi banyak juga akademisi, cendekiawan, ilmuwan muslim dalam berbagai bidang yang menguasai sains, teknologi akan berperan. Mungkin masa depan Indonesia seperti yang sudah dimulai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie yang pernah jadi presiden dan ketua umum ICMI bisa memproduksi pesawat karena ada ilmuwan yang spesialis dalam bidang pesawat terbang atau dalam bidang lain. Nah, inilah yang memungkinkan peran umat Islam kalau kita siap. Kalau kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia, maka anak-anakku yang sekarang masih SMP atau SMA di PMI di Amalela ini harus menyadari saya adalah kader-kader bangsa masa depan. Ya, walaupun ada dari Rusia ya, nanti pulang ke kampungnya, ke negaranya, membangun, menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Inilah peran-peran yang bisa kita lakukan. Maka generasi muda Islam dan generasi muda Indonesia. Jangan terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jangan terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar yang sudah rusak. Sehingga generasi muda Indonesia, generasi muda umat Islam tidak bisa berperan. Harus difilter. Dan ini cara kelompok-kelompok tertentu yang dari luar yang ingin menghancurkan Indonesia, hancurkanlah generasi mudanya. Nah, santri, santriwati PMI Amalela harus mampu melawan itu. Harus mampu menolak itu dan juga nanti mengajak ya, generasi muda muslim lainnya yang berada di luar sana. Inilah antara lain cara kita bisa berkontribusi bagi pembangunan ya, bangsa dan negara. Kalau umat Islam, generasi mudanya siap dan berkualitas, Indonesia akan maju di masa yang akan datang. Amin, insya Allah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.